Assalamualaikum anak-anak. Selamat berjumpa di channel YouTube saya. Di sini kita akan membedah kisi-kisi pas ganjil khusus untuk kelas 9 pada tahun pelajaran 2021-2022. Baik, langsung saja. Di sini ada 5 part untuk video yang akan saya jelaskan. Masing-masing part ini terdiri dari 7 macam kisi-kisi. Nah, langsung saja kita yang bagian pertama. Di sini ada 7 kisi-kisi yang akan kita bahas, yang mana 7 kisi-kisi ini akan mewakili nomor 1 sampai dengan nomor 7. Yang pertama, menyelesaikan bilangan hasil perpangkatan pecahan negatif. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu 3 pangkat negatif setengah dikali 3 pangkat negatif 3/2 per 3 pangkat negatif 1. Nah, untuk soal yang seperti ini sesuai dengan kisi-kisi yang tadi, yaitu menyelesaikan bilangan hasil perpangkatan pecahan negatif. Caranya seperti ini. Nah, langsung saja ketika bentuk perpangkatan adalah seperti yang ada di contoh soal ini memenuhi hukum ketika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi negatif setengah dengan negatif 3/2 kalian langsung jumlahkan, karena nilai dari 3 nya ini sama, 3 dikali 3. Nah, maka langsung saja diselesaikan. Negatif setengah ditambah negatif 3/2, yaitu hasilnya adalah 3 pangkat negatif 4/2. Nah, yang bawah tinggal disesuaikan 3 pangkat negatif 1. Maka sama dengan, nah kalau pembagian ketika bilangannya sama, yaitu ketika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi 3 pangkat negatif 4/2 ini dikurangi dengan negatif 1, maka hasilnya ada 3 pangkat negatif 1. Itu contohnya ya. Nanti kalian bisa cari jenis soal yang sama sesuai dengan kisi-kisi yang pertama ini. Yang kedua, menyatakan perpangkatan dalam perkalian berulang. Nah, di sini contohnya seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan kisi-kisi yang kedua ini, yaitu menyatakan perpangkatan dalam perkalian berulang, itu maksudnya dalam soal perpangkatan kalian disuruh menyatakan perkalian berulang. Seperti halnya 3 pangkat 8, berarti 3 dikali 3 sebanyak 8 kali. 0,83 pangkat 4 sama dengan 0,83 dikali 0,83 sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Jadi intinya kalian menyatakan berulang dari perpangkatan, itu ya. Nah, kemudian kisi-kisi yang ketiga, menyederhanakan perkalian bentuk aljabar berpangkat. Nah, maksudnya ini ada bentuk aljabar yang berpangkat, kalian disuruh menyederhanakan. Nah, ini ada bentuk umumnya ketika A X pangkat M dikali B X pangkat N, maka sama dengan A kali B dalam kurung kali X pangkat M tambah N. Ini sama aja dengan hukum perpangkatan yang tadi. Jadi kuncinya di sini ketika variabelnya sama, ya, variabelnya sama, maka konstanta atau koefisiennya kalian kalikan dulu. Nah, dalam hal ini ada 5 dengan 7. 5 dikali 7 35. Kemudian Z-nya kan kembar nih, sama atau variabelnya sama. Maka Z pangkat 2 dikali Z atau Z pangkat 2 ditambah 1. Sesuai dengan hukum yang pertama tadi, ketika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini contoh kedua. Contoh ketiga, itu ya. Nah, kemudian kisi-kisi yang keempat, menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini perkalian bilangan berpangkat ini ya kalian mencari hasil akhir dari
bilangan berpangkat. Contoh, hasil perkalian dari 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 adalah titik-titik. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2, maka 4 pangkat 3 ditambah 2, karena bilangnya sama. Boleh juga kalian 4 pangkat 3 dikalikan dulu, kemudian 4 pangkat 2 dikalikan dulu, sama saja. Caranya pun hasilnya sama. Begitu pula ketika 27 pangkat setengah dikalikan 4 pangkat 3/2. Ini bisa kita sederhanakan, 27 kan 3 pangkat 2 tuh. Maksudnya 3 pangkat 3. Sehingga ketika disederhanakan dapat hasilnya seperti ini. Itu ya. Intinya adalah perpangkatan kalian harus bisa perkalian sehingga ketika diselesaikan maka hasilnya sesuai. Tuh. Lanjut, kisi-kisi nomor 5, menyederhanakan bentuk perkalian dan pembagian bilangan berpangkat melibatkan bentuk aljabar. Nah, di sini kalian akan menyederhanakan perkalian dan pembagian berpangkat atau bilangan berpangkat bentuknya aljabar. Ini sedikit rumit mungkin. Nah, kuncinya adalah kalian harus paham mana variabel yang sama, mana yang tidak. Nah, kenapa? Ketika variabelnya sama, kalian bisa menggunakan konsep A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Itu untuk yang perkalian. Nah, untuk pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Dua hukum itu kalau kalian pahami, kalian bisa menyelesaikan perkalian dan pembagian. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang kisi-kisi nomor 6, menyelesaikan bentuk operasi atau menyelesaikan operasi bentuk akar. Nah, ini seperti ini. Jadi kita akan menyelesaikan bentuk akar. Bentuk akar dapat dijumlah atau dikurangi ketika akarnya sama. Misal 9 akar 5 ditambah 4 akar 5, maka 9 dengan 4 boleh dijumlah. Dan akar 5 tetap. Ini sama aja dengan variabel X. Jadi 9 tambah 4 adalah 13. Akar 5 tetap. Nah, begitu pula ketika 7 akar 7 dikurangi 3 akar 7. 7 dengan 3 kita bisa kurangi. 7 kurang 3 adalah 4. Akar 7 tetap. Nah, itulah 13 akar 5 ditambah 4 akar 7 tidak dapat dijumlahkan karena tidak memenuhi sifat penjumlahan bentuk akar, di mana akarnya berbeda. Itu ya. Ini contoh soal yang lain. Jadi kalian bisa pahami sendiri, tapi bisa selesaikan di rumah ya. Nah, lanjut untuk kisi-kisi yang terakhir, yaitu menyelesaikan persamaan bilangan berpangkat. Nah, ini ada himpunan penyelesaian. Kalau kalian belajar sinta persamaan linear satu variabel, maka akan bertemu tentang himpunan penyelesaian. Contohnya seperti ini. Ketika 3x pangkat min 2, 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 81. Nah, kita bisa menggunakan jika A fx sama dengan AB, maka fx sama dengan B. Jadi ketika suatu pangkat A pangkat fx sama dengan A pangkat B, ketika nilai A-nya sama, maka fx sama dengan B. Nah, berlaku juga di sini. Karena 81 dengan 30 sama, kita buat 3. 81 kan kalau kita buat 3 berarti 3 pangkat 4. Maka 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga 3x min 2 sama dengan 4. 3x sama dengan 6. X sama dengan 6/3. Hasilnya adalah 2. Ini kita gunakan konsep dari sistem persamaan linear satu variabel. Nah, jadi sekian untuk video part yang pertama. Jangan lupa nanti saksikan untuk video part yang kedua segera tayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.